Mari kita bahas soal-soal di sesi 18. Yuk kita bahas soal nomor 1. Bendera ini adalah bendera negaranya Arab Saudi. Warna hijau mendominasi bendera dan merupakan warna yang melambangkan agama Islam, yang juga menjadi dasar negara tersebut. Selain itu, warna ini juga melambangkan pertumbuhan, kesuburan, dan kekayaan alam. Warna putih muncul pada tulisan kaligrafi syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dan simbol pedang yang berada di bawahnya. Penulisan kaligrafi ini menegaskan identitas agama Islam sebagai inti dari negara. Simbol pada pedang yang terhunus melambangkan keadilan, kekuatan, dan keamanan yang harus ditegakkan. Yuk kita bahas soal nomor 2. Yang di Pertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau yang lebih dikenal dengan Sultan Syarif Kasim II yang lahir pada 1 Desember 1893 adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura sekaligus penguasa terakhir Kesultanan Siak sebelum Kerajaan Melayu itu bergabung ke dalam wilayah Indonesia. Sultan Syarif Kasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia dan Sultan menyumbangkan harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Republik Indonesia atau setara dengan 151 juta gulden atau 69 juta euro pada tahun 2011. Jika dirupiahkan setara dengan 1 triliun rupiah. Bersama Sultan Serdang, Sumatera Utara, dia juga berusaha memujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak kepada Republik Indonesia. Namanya kini diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru. Yuk kita bahas soal nomor 3. Simbol pada bulan sabit dan bintang ini telah digunakan oleh Kesultanan Ottoman dan memiliki kaitan dengan Islam. Tetapi juga telah digunakan dalam tradisi pra-Islam dan Kekaisaran Romawi. Simbol pada bulan sabit ini diasosiasikan dengan Islam dan telah menjadi simbol penting dalam budaya Turki, terutama selama era Kesultanan Ottoman. Dalam beberapa konteks, simbol bintang dapat melambangkan keilahian atau memiliki kaitan dengan mitologi Islam. Tetapi dalam konteks bendera Turki, makna bintang lebih bersifat sekuler dan universal. Warna merah pada bendera Turki melambangkan kekuatan dan keberanian dan telah menjadi warna dominan dalam bendera-bendera Turki sejak zaman Kesultanan Ottoman. Yuk kita bahas soal nomor 4. Ular bernapas dengan paru-paru, meskipun sebagian besar spesies hanya menggunakan satu paru-paru yang fungsional. Organ paru-paru ular berada di dalam rongga tubuh yang memanjang dan mereka mengambil udara melalui celah kecil di belakang lidahnya yang disebut glotis. Ular tidak memiliki diafragma seperti mamalia, sehingga mereka menggerakkan otot-otot di antara tulang rusuknya untuk bernapas. Yuk kita bahas soal nomor 5. Ibu kota Sumatera Selatan adalah Palembang. Palembang juga merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian provinsi tersebut, serta pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Palembang dikenal dengan julukan Venice of the East karena lokasinya yang berada di tepi Sungai Musi. Kota ini pernah menjadi tuan rumah acara internasional besar seperti SEA Games 2011 dan Asian Games 2018. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Kota Medan. Kota terpadat dan kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, serta diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak dan perlindungan anak di Indonesia, serta menghargai potensi mereka sebagai aset pembangunan bangsa.
pertama kali diterapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Yuk kita bahas soal nomor 7. Genggong adalah alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan, khususnya dari daerah Pagar Alam. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup dan bunyinya mirip dengan harmonika. Sering digunakan oleh petani untuk hiburan saat waktu senggang. Genggong terbuat dari kayu, bambu, dan logam. Yuk kita bahas soal nomor 8. Pontianak juga dikenal luas sebagai kota khatulistiwa karena letaknya yang berada di garis ekuator atau khatulistiwa. Pontianak sebagai kota khatulistiwa tidak hanya menawarkan letak geografis yang unik, tetapi juga memiliki kekayaan budaya yang menarik. Dengan keanekaragaman etnis, warisan sejarah yang kaya, kuliner lezat, dan tradisi budaya yang hidup. Kota Pontianak menjadi destinasi menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi dan merasakan pesona budaya yang berbeda. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah Bolon berasal dari Sumatera Utara, rumah adat suku Batak. Rumah ini merupakan simbol identitas masyarakat Batak dan dapat ditemukan di berbagai daerah di Sumatera Utara, seperti di Toba dan Simalungun. Rumah Bolon memiliki bentuk persegi 4 dan mempunyai model seperti rumah panggung. Rumah ini memiliki tinggi sekitar 1,75 meter dari tanah. Tingginya rumah Bolon menyebabkan penghuni rumah atau tamu yang hendak masuk ke dalam rumah harus menggunakan tangga yang terletak di tengah-tengah badan rumah. Hal ini mengakibatkan jika tamu atau penghuni rumah harus menunduk untuk berjalan ke tangga. Yuk kita bahas soal nomor 10. Pencipta lagu Syukur adalah Husein Mutahar. Lagu nasional Indonesia ini diciptakan pada tahun 1944. Dan diperkenalkan pada Januari 1945 sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang hampir tercapai. Husein Mutahar adalah seorang komposer, diplomat, dan juga dikenal sebagai pendiri Paskibraka. Lagu ini diciptakan untuk membangkitkan semangat dan rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang akan segera diraih pada masa itu. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.